Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang mindset yang tepat biar dapat kerjaan impian. Ya, jadi saya bikin episode kali ini untuk menjawab pertanyaan dari Ilham Afdali ya, dari Instagram. Jadi dia nanya kayak gini. Hai Kak, salam kenal. Saya dengan Ilham. Saya bekerja di bidang hospitality operation, dalam kurung food and beverage service attendant atau waiter. Mau tanya, Kakak kan kerja di Departemen Human Resource. Boleh kasih gambaran untuk CV gak? CV yang seperti apa yang bisa atau lebih besar kemungkinan dilihat sama HRD. Dan yang kedua, ketika sudah ada interview, hal apa yang harus disiapkan supaya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Terima kasih banyak. Oke, jadi Ilham ini nanya tentang teknis biar dapat kerjaan gitu ya, tentang gimana biar CV kita itu dilirik oleh recruiter, dan juga gimana cara atau tipsnya untuk kita bisa lolos interview, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, jadi untuk bisa lolos dan mendapatkan pekerjaan apa yang kita impikan, ya, di sini kan pertanyaannya terkait CV dan juga cara interview. Nah, di sini saya mau menekankan satu yang namanya mindset yang penting atau mindset yang krusial untuk kamu miliki seperti apa. Kenapa saya menekankan itu? Karena banyak orang itu berpikir tools atau berpikir teknik-teknik untuk bisa dapat pekerjaan yang dia inginkan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah mindsetnya dulu tepat. Ketika kita punya mindset yang tepat, itu akan membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan meskipun toolsnya macam-macam gitu. Ya. Kayak misalnya contoh CV. CV itu sebenarnya template-nya kita bisa dapetin di mana-mana gitu. Ada yang nggak tahu ya, kalau nggak salah saya pernah dengar ada yang ATS friendly gitu ya. Ada yang kayak simple tanpa ada foto, jadi cuma kata-kata aja. Terus ada yang pakai Canva, ada fotonya gitu. Sebenarnya bebas aja. Saya pun juga template CV saya terus terang saya ngambil dari Canva gratisan gitu. Tinggal kita masukkan aja kayak ya apa pencapaian kita, apa aja, tanggung jawab kita di tempat sebelumnya apa aja. Dan itu akhirnya bisa meyakinkan oleh recruiter. Nah, untuk ke sana sebenarnya ada satu hal mindset yang ingin saya tanamkan ya. Jadi saya nggak mau share teknik-teknik CV atau apa segala macam. Tapi yang mau saya tekankan adalah untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, prinsipnya adalah be, do, have ya. Kita harus menjadi dulu, lalu kita melakukan dan kita bisa mendapatkan ya. Maka dari itu, ketika kita mau mendapatkan ya pekerjaan yang kita inginkan, nah kita harus be dulu nih. Kita harus memantaskan diri untuk kita bisa mendapatkan hal tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membangun pengalaman, meningkatkan skill kita, sehingga pada ujungnya ketika kita udah menjadi layak untuk mendapatkan posisi tersebut, akhirnya itu bisa terpancar di CV kita. Ya, pengalaman-pengalaman kita bisa terpancar di CV kita. Ketika interview yang kita jelaskan adalah ya pengalaman kita kayak gitu. Karena kita sudah memantaskan diri, kita sudah dapat pengalaman itu. Jadi fokus utamanya bukanlah hanya sekedar CV atau interview, tapi kita udah punya pengalaman belum untuk menuju ke sana, ya. Nah, ini yang mau saya share ya, detailnya tentang gimana cara saya akhirnya bisa dapat pekerjaan yang saya inginkan. Tapi sebelum itu saya juga mau ngasih tahu bahwa mungkin kamu udah ngedengerin episode sebelumnya, di mana saya udah sounding gitu ya, bahwa kita mau akan ada satu yang namanya self-dev fest ya, self-dev fest atau festival self-dev lah. Biasanya kan festival-festival itu kan kayak
musik lah, terus ada podcast, stand up comedy dan lain-lain. Nah, di sini kita mau bikin terobosan baru, yaitu adalah Self Dev Fest, festival pengembangan diri ya secara online, dan kita akan lakukan di bulan Agustus, di 18 Agustus, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita mengangkat tema satu yang namanya self independent atau merdeka ya, merdeka terhadap diri sendiri kita. Kita harus bisa merdeka dari overthinking, dari trauma, dari karir yang stuck, merdeka dari finansial, dan merdeka dari rasa malas untuk bisa achieve target kita ya. Nah, untuk festival ini saya mengundang beberapa podcaster self-dev yang ada di Indonesia, yang mana saya udah kenal juga teman-teman saya gitu ya. Ada Iqbal Haryadi dari podcast Subjektif, ada Shirley dari Senja Rindiani, Senja Bersuara ya podcastnya ya. Ada Dot Antonius dari Psikolog ID, ada Samuel Ray dari dia punya podcast Samuel and Claudia, dan Instagramnya @srl789 kalau kamu pernah tahu juga. Dia sering sharing tentang karir dan keuangan. Nah, saya mengundang teman-teman tadi untuk bisa berbagi di satu talk show untuk teman-teman untuk tadi menghadapi rasa overthinking, menghadapi rasa trauma, gimana biar karir kita terus meroket, gimana cara biar bebas finansial. Nah, saya mengundang teman-teman saya untuk bisa sharing ke kamu semua ya. Kamu bisa daftar secara gratis di Self Dev Fest ini ya. It's totally free, ini gratis. Silakan kamu masuk ke selfdev.id/merdeka ya. selfdev.id/merdeka, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Pastikan kamu mengikuti festival Self Dev ini. Oke, mari kita lanjut contoh yang mau saya berikan. Jadi contohnya saya sendiri ya. Waktu itu kan saya mau dapat pekerjaan di bidang HR, mau dapat mungkin di awal banget dulu ya, di bidang training. Saya mau jadi seorang trainer. Akhirnya yang saya lakukan apa? Ya udah, saya memantaskan diri saya untuk bisa menjadi seorang trainer. Yang saya lakukan adalah saya belajar public speaking, saya mulai bikin training sendiri, undang teman-teman saya. Nah, tapi setelah saya mengisi training tersebut, mungkin waktu itu trainingnya ada yang gratis. Tapi dari situ saya dapat portofolio bahwa itu semakin meyakinkan saya bahwa saya bisa menjadi seorang trainer kayak gitu. Dan akhirnya itu masuk ke CV saya ya. Terus waktu itu saya mau menjadi seorang HR manager. Akhirnya selain training saya juga belajar tentang organization development. Dan akhirnya fokusnya apa? Ya fokusnya saya juga memantaskan diri saya. Saya belajar tentang organisasi ya. Saya belajar dari YouTube, belajar dari Google. Saya juga lanjut studi master saya. Dan juga yang gak kalah penting adalah praktek. Saya datang ke salah satu teman saya, seorang pengusaha, dia punya klinik fisioterapi. Di situ saya bantuin, saya berikan training gratis. Saya juga memberikan jasa HR saya untuk menganalisa organisasinya dan lain-lain secara gratis. Dan dari situ saya dapat pengalaman, pembelajaran, dan yang paling penting kan saya makin belajar gitu ya. Saya makin pantas gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu ya, nggak cuma sekedar belajar textbook ataupun tahu caranya, tapi benar-benar saya udah praktekin. Nah, di situ akhirnya menjadi portofolio juga di CV saya. Nah, akhirnya ya singkat cerita, setelah hal-hal itu udah kita lakukan, kita udah memantaskan diri, kita update ke CV kita apply ke pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan background kita itu, akhirnya kemungkinan berhasil kita akan jauh lebih tinggi kayak gitu dibandingkan kita nggak punya pengalaman. Dan akhirnya ketika interview itu pun juga jadi jauh lebih lancar karena kita udah menjalaninya sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar jangan jadi orang yang kayak kita nggak punya pengalaman, tapi kita mau moles CV kita dengan ciamik, atau gimana cara teknik interview biar lebih meyakinkan seperti apa, padahal kita nggak punya pengalaman, itu sangat-sangat sulit, ya. Mungkin beberapa orang ada yang berhasil gitu, ya. Dia belajar teknik interview, dia mempercantik CV-nya, tapi kalau
ujung-ujungnya kita sendiri nggak punya kualitas yang dibutuhkan, kita nggak punya pengalaman, pengetahuan, keahlian untuk di bidang tersebut, akhirnya ketika kerja bisa jadi kita nggak lama di sana. Bisa jadi kita nggak lolos masa percobaan atau probation, yang akhirnya kita harus cari kerjaan lain lagi. Jadi fokusnya harus memantaskan diri dulu untuk bisa layak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Baru akhirnya otomatis kok ketika kamu punya kemampuan dan pengalaman itu, CV-mu juga akan berbicara kok gitu. Jadi fokusnya adalah memantaskan diri. Oke. Lalu tadi ada juga pertanyaan tentang bahasa Inggris. Gimana biar bisa menjawab meyakinkan dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris buat saya sih harus sering-sering latihan ya. Saya masih ingat kalau kita jarang bahasa Inggris gitu, kayak waktu itu saya pernah udah lama nggak latihan bahasa Inggris gitu, terus tahu-tahu dapat kesempatan interview pakai bahasa Inggris, tiba-tiba jadinya gagap kayak gitu. Bingung ngomongnya, bahkan saya bilang sorry my English is so bad. Jadi saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Akhirnya saya di interview itu ngomong pakai bahasa Indonesia dan hasilnya gimana? Sudah pasti tidak lolos gitu. Karena udah ilfil duluan recruiternya. Tapi waktu itu saya juga pernah interview pakai bahasa Inggris, jauh lebih baik karena saya akhirnya sempat kayak kursus bahasa Inggris gitu. Ya, untuk mempercepat pembelajaran saya cari private English course online gitu. Terus kita praktek, dia nanya pertanyaan, saya ngejawab, dan setelah saya ngejawab dia ngasih feedback. Nah, itu cukup lebih oke sih bahasa Inggris saya karena dapat feedback gitu. Kayak misalnya, kalau plural atau banyak jangan lupa S-nya. Jangan lupa pakai or gitu. Kayak misalnya bukan my job is, tapi my jobs are. Hal-hal kayak gitu saya belajar juga dari guru saya waktu itu. Dan di situ saya dapat feedback apa yang harus diimprove. Jadi saya bisa melihat blind spot saya, dan yang paling penting juga habis itu adalah latihan sih. Jadi ketika di perjalanan ke kantor, saya sering kayak ngomong sendiri kayak gitu untuk latihan bahasa Inggris. Saya ngasih pertanyaan yang kira-kira diajukan oleh orang dari recruiter, atau saya lihat referensi dari Google ataupun ChatGPT gitu pertanyaan-pertanyaannya. Ya udah saya jawab pakai bahasa Inggris. Dengan situ jadi lebih belajar sih, lebih terlatih, dan saran saya juga banyak-banyak dengerin podcast ataupun YouTube bahasa Inggris dan peka terhadap bahasa-bahasa atau kata-kata yang dia pakai. Itu cukup mempercepat pembelajaran kita juga ya. Mungkin kurang lebih itu ya. Jadi key poinnya adalah yang pertama, untuk punya CV yang bagus dan interview yang meyakinkan adalah benar-benar punya pengalamannya dan kemampuannya. Jadi terus belajar dan praktek. Praktek juga di awal karir, saran saya kamu bisa bekerja secara gratis, bantuin, dan kamu bisa mungkin nggak dapat keuntungan finansial, tapi kamu punya portofolio yang akhirnya itu bisa jadi sumber keuanganmu juga nanti, karena dari portofolio itu bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan untuk tadi ya, kemampuan bahasa Inggris, banyak-banyak latihan. Kalau kamu punya budget, bisa juga private gitu ya, kursus bahasa Inggris, sehingga bisa dapat feedback langsung dari gurunya ya. Mungkin itu, dan sekali lagi saya mau ngundang kamu ke Self Dev Fest, di mana di festival itu kamu akan belajar tentang bagaimana memerdekakan diri dari overthinking, trauma, karir yang stuck, bebas finansial, dan juga gimana bebas dari rasa malas ya. Merdeka dari rasa malas. Kamu bisa join festivalnya. Kami mengundang banyak pembicara top ya. Kamu bisa belajar langsung dari dia. Silakan daftar sekarang gratis untuk di tanggal 18 Agustus nanti di hari Minggu. Silakan masuk ke selfdev.id/merdeka atau langsung klik link yang ada di deskripsi untuk mendaftar. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Self Dev Fest 2024. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu,
pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.